Itu disebut jihad sebagai fisabilillah. Ketika yang berani umat Islam tidak layak, tidak layak. Itu buah di diwasai. Kalau saya mau perang dengan sesama orang Indonesia sudah Islam. Orang dengan supir kan itu. Dia Buah ini Buahnya sih mau nendur kono hari buahnya nama kayak jadi jelas pernyataan Rizik Syihab itu saya sebagai ketua PDI saya sangat menyayangkan sekali dan itu adalah perilaku anak kecil dan tidak ubahnya seperti orang-orang pada waktu zamannya Rasulullah, orang musyrik dan orang Yahudi ketika diberikan pencerahan oleh Rasulullah, ketika diberikan edukasi oleh Rasulullah dan Rasulullah membatalkan Tuhan-Tuhan mereka dan agama mereka pada akhirnya ribut pengen ngejak perang, menjelek-jelekan, mengintimidasi Nabi Muhammad, sahabatnya juga diintimidasi, dipersekusi, juga ada yang diculik, dibunuh bahkan. Itu kalau dilihat dari paparan historis dan sejarah itu sebetulnya dalam sebuah perjuangan pasti ada seperti itu. Jadi saya harapkan kepada masyarakat Indonesia jangan terprovokasi oleh ucapan orang-orang semacam itu karena itu bisa menyebabkan perpecahan di dalam bangsa Indonesia, bisa akan menimbulkan kacau di bangsa Indonesia, bisa akan menimbulkan satu pemecahan kesatuan dan persatuan, memecahkan kesatuan dan berbahaya untuk bangsa Indonesia. Seberat apapun kita nggak usah kayak gitu. Bukan berarti kita nggak berani, urusan berani. Zaman sekarang tuh nggak ada yang nggak berani. Tapi bukan itu solusinya. Kami ini berjuang hanya untuk mencari kebenaran. Anda mengklaim sebagai cucunya Rasulullah, data mana? Data Anda mana? Kenapa tes DNA-nya seperti itu? Hanya itu aja dijawab. Udah selesai. Kalau memang seumpama Anda itu tidak terbukti sebagai cucunya Rasulullah, ya udah jadi umatnya Rasulullah. Fastabiqul khairat. Kita juga menghargai itu. Itu karena apa? Itu karena perasaan orang-orang semacam itu adalah mengaku dirinya sebagai cucunya Rasulullah. Klan yang mulia yang lain itu adalah di bawah mereka. Akhirnya ketika ada orang yang muncul menolaknya, mereka akhirnya kayak gitu teriak-teriak mau perang. Akhirnya kemudian mengajak para muhibbinnya. Ini lagi-lagi berhadapan. Saya yakin Rizik Syihab nanti mempertanding. Nanti pura-pura apa lagi, sakit lagi, apa lagi. Jadi yang maju muhibbin itu adalah rakyat Indonesia, itu yang kalian harus tahu. Muhibbin adalah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Nah kalau perang antar orang Indonesia lagi yang berdarah-darah, rakyat Indonesia yang kena lagi berdarah, yang jadi korban akan rakyat Indonesia, maka saya larang. Apa ini? Ucapan model apa untuk suruh orang Indonesia perang? Saya sudah katakan kalau memang mau berperang dengan kami, persiapkan seluruh Ba'alwi, jangan ikut-ikutan muhibbin rakyat Indonesia yang dibawa. Ba'alwinya dong. Lawan kita. Lawan itu polisi, lawan kita TNI. Kalau Anda katanya pengen mendirikan Indonesia bersyariah, berkolaborasi dengan para khilafah-khilafah yang katanya mengklaim Islam, dengan membongkar merongrong Pancasila, merongrong kesatuan dan persatuan, merongrong nama baik pemerintah, nama baik presiden, merongrong harga diri daripada kepolisian dan TNI, merongrong semuanya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan Anda. Repot nanti mereka. Kita ini untuk membentengi masyarakat. Kenapa? Karena apa yang Anda lakukan itu batilan. Jadi masyarakat harus diberikan pencerahan edukasi. Kalau Anda tidak ingin diperlakukan seperti itu, ya jangan seperti itu, gampang aja logika. Bukan macam itu. Maka dari itu saya minta kepada seluruh Laskar Sabilillah, bukan saya meringankan pernyataan Rizik Syihab, tetapi kalian nggak usah terlalu tapi kalian tetap harus berhati-hati. Kenapa? Sebab jejak digitalnya banyak, jejak sejarahnya banyak. Apalagi ada terjadi katanya penculikan. Ini persis gerakannya seperti komunis ini. Jadi ini jangan-jangan ada orang PKI berteriak PKI komunis seperti komunis. Zamannya para
ulama para kiai juga seperti itu. Yang PKI dianggap pejuang, yang pejuangnya dianggapnya PKI komunis. Itu terjadi di Jawa Timur juga ada. Jadi artinya apa? Ini fitnah seperti ini, gelontokan ini sejarah akan berulang seperti itu. Pada waktu zaman komunis itu, dan itu yang harus kalian paham. Maka hati-hati, tapi kalian nggak usah terlalu menanggapi terlalu serius. Tapi kalau seumpama mereka betul-betul melakukan pergerakan-pergerakan yang akan merongrong kesatuan dan persatuan bangsa, yang akan menghancurkan bangsa Indonesia ini, yang akan menghancurkan para ulama-para kiai, kalian saya minta Laskar Sarga harus berada di garda terdepan untuk bisa menolak dan blokir mereka. Bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan kepolisian. Tapi kalian harus tahu, kepolisian dan TNI juga banyak yang ada palang. Sebab apa? Ada juga yang muhibbin kepada mereka. Dan ini akhirnya pembelaan terhadap pejuang-pejuang bangsa dan negara ini kadang-kadang agak lemah. Maka kita harus paksa mereka sebagai benteng bangsa Indonesia. Kepolisian dan TNI dan pemerintah harus bekerja sama. Karena apa? Karena ini sangat membahayakan kalau sampai itu terjadi. Kemudian Indonesia berkaitan dengan ajakan perang, kalau dia tetap memaksa, kita tetap melayani. Nah, ya. Lantas kira-kira bekal apa terus yang harus dipersiapkan untuk Laskar Sabila berkaitan dengan ajakan perang? Wa'iddu lahum min quwwah. Wa'iddu lahum min quwwah. Persiapkan kekuatan kalian. Maka salah satu perjuangan kalian yang paling penting untuk melawan mereka saat ini adalah perjuangan penguatan organisasi. Perjuangan kalian adalah bagaimana kalian melantik, membuat kepengurusan dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat kampung. Dibuat itu Laskar Sabila sampai untuk membentengi bangsa ini, supaya rakyat ini berani untuk bisa menolak mereka. Karena selama ini masyarakat kita nggak berani. Kenapa? Karena banyak persekusi, banyak intimidasi, jadi banyak nggak berani. Setingkat itu aja, orang-orang yang dianggap orang besar pun udah nggak berani. Jadi kalau demikian, bangsa ini siapa yang mau membela? Negara ini siapa yang membela? Sejarah dan leluhur kita ini mau mengadu kepada siapa kalau kebawa kepada kita? Nah, kita inilah yang tergabung dalam PWI dan Laskar Sabila adalah orang-orang yang memiliki kesadaran, yang diberkai oleh Allah kesadaran, dibuka mata hatinya. Bagaimana yang hak, bagaimana yang batil? Maka kali ini harus menyusun, harus pandai. Harus kita berkhidmah. Yang namanya peperangan itu adalah strategi. Maka itu yang pintar strateginya. Kalian kekuatannya yang berbanyak. Apa perlu diadakan gemblengan mental spiritual? Lah, kalau gemblengan mental spiritual dan kanuragan itu memang programnya PWI. Nanti insya Allah di bulan Juli nanti kan ada agenda kita yang pada waktu habis Rakernas itu nanti akan diadakan masing-masing ada wakilnya, ada pelatihan kelaskaran, termasuk pelatihan masalah militeran, artinya militeran kerjasama dengan TNI dan kepolisian supaya kalian itu menyatu dengan